Kalau semakin Anda ada Roh Kudus, semakin rendah hati, ya toh. Semakin Anda bilang Anda ada Roh Kudus, ya harus ada penguasaan diri, kuasai diri sedikit. Orang yang sombong-sombong itu kan tidak kuasai diri itu, saudara. Gereja Pentakosta, gereja karismatik, ya toh, atau gereja-gereja yang mari kita gandeng tangan, saudara, ya. Jangkau jiwa bagi Kristus. Hal-hal yang tidak fundamental jangan diributkan, kecuali ya ada gereja tertentu yang bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat. Itu baru kita lawan, ya saudara. Tapi selama semua aman, Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, hanya beda-beda sedikit saja. Tapi itu bukan fundamental, jangan ribut. Itu bukan hal yang mendasar, ya jangan ribut, saudara. Tuhan berkati. Shalom Bapak Pendeta, selamat pagi. Saya mohon penjelasan. Saya suka heran dengan gereja tertentu, saya suka lihat dari media sosial juga, yang menganggap gereja mereka dan sinode mereka adalah yang paling baik, bahwa Roh Kudus hanya bekerja pada gereja ini saja. Oh, gereja ini yang kemarin baptis banyak orang waktu pelayanan di Kupang, seolah gereja lain tidak diberkati. Mohon pencerahan. Baik, saya tidak ngomong nama gerejanya karena yang bertanya juga tidak ngomong nama gerejanya, meskipun saya tahu ya nama gerejanya, ya saudara. Saya berharap tidak boleh seperti itu, saudara, ya. Tidak boleh ada kesombongan dari gereja manapun, saudara, ya. Apalagi kalau bicara tentang Roh Kudus, karena begini ya Bapak Ibu saudara, bahwa kalau bicara tentang Roh Kudus itu bukan milik, minta maaf ya saya harus sampaikan, Roh Kudus bukan milik ya gereja karismatik. Roh Kudus bukan milik gereja Pentakosta. Siapa yang bilang hanya milik gereja Pentakosta dan gereja karismatik? Roh Kudus milik semua orang yang percaya Yesus, saudara. Anda percaya Yesus, Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara. Jadi janganlah gereja-gereja tertentu hanya karena kamu bertepuk tangan, lalu gereja yang lain tidak bertepuk tangan, lalu yang bertepuk tangan sombong sekali dan mengatakan gereja kami lebih ada Roh Kudus daripada gereja yang tidak bertepuk tangan. Siapa bilang? Banyak kok gereja yang bertepuk tangan tapi selingkuh. Justru gereja yang tidak bertepuk tangan hidupnya lebih baik kok. Jadi menurut saya jangan sombong begitu. Atau Anda bilang, oh kami lebih punya Roh Kudus. Begitu, kami lebih punya Roh Kudus. Roh Kudus lebih bekerja dalam hidup kami, terlihat dari bahasa roh kami. Bahasa roh itu sah. Minta maaf ya, saya harus ngomong bahasa roh hanya itu sah. Hanya beberapa kata sah. Sombong nih saudara bahasa roh. Yang paling penting itu buah roh. Galatia pasal yang kelima ayat 22-23. Anda mau bahasa roh hebat seperti apapun, kalau masih hidup harba biruk percuma, saudara. Banyak orang yang bahasa roh tapi tukang memaki. Bahasa roh mau minum mabok. Apa orang bahasa roh begitu? Jadi maksud saya begini, jangan sombong ya, jangan sombong dengan kamu pun gereja karismatik, gereja Pentakosta. Saya tidak bermaksud menyerang siapapun, saya dari karismatik, saudara, ya. Tapi saya tidak suka begitu, karena ngomong Roh Kudus bukan milik orang karismatik saja, Roh Kudus bukan milik orang Pentakosta saja, Roh Kudus milik semua orang percaya. Saudara, siapapun yang percaya, dia mau dari denominasi manapun, kalau dia percaya Yesus, Roh Kudus miliknya juga, saudara. Karena kita bilang barang siapa percaya kepada Yesus, saudara, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara. Jadi apa yang salah, saudara, kalau bicara tentang hal itu? Jadi tolonglah gereja-gereja tertentu ya yang bilang ada Roh Kudus, harusnya kalau semakin ada Roh Kudus semakin rendah hati, ya toh. Kalau orang yang ada Roh Kudus harusnya semakin rendah hati, saudara. Karena kalau di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 ya, Alkitab bilang begini, tetapi buah roh ialah kasih, ya toh. Buah roh ialah kasih. Nah kamu bagaimana nih bilang ada Roh Kudus tapi tidak mengasihi gereja lain? Karena kalau memang kamu punya Roh Kudus, mengasihi gereja lain dong, ya toh. Sukacita, apalagi damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, apalagi kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kamu tidak menguasai diri sekali. Masa ngomong kamu paling hebat dari orang lain? Jangan begitu, saudara, ya. Saya tidak mau ngomong tentang baptisan ya, masing-masing gereja punya aturannya masing-masing, dan saya mau tekankan di sini ya bahwa baptisan tidak menyelamatkan, saudara. Baptisan itu bentuk perbuatan. Jadi tolong gereja tertentu ya yang tadi mau minta maaf di baptis salam lalu dia menyalahkan yang baptis percik, sudahlah, masing-masing dengan dia punya baptisan masing-masing. Saya tidak mau ganggu orang punya aturan masing-masing, saudara. Tidak usah ajak itu.
tidak usah ngomong tentang itu ya. Kalau lagian baptisan juga tidak menyelamatkan. Yang paling penting percaya Yesus dulu, saudara. Kalau kita semua percaya Yesus, mari kita gandeng tangan, jangkau jiwa bagi Kristus. Jangan mempermasalahkan yang gereja ini omong sana tidak ada Roh Kudus, di sana juga bilang, lu ada Roh Kudus, mau lu hidup, pokoknya kacau balau. Kita akhirnya jadi menyerang satu dengan yang lain. Berhenti, saudara. Ya, pendeta-pendeta tidak usah pamer-pamer begitu, tidak usah sombong-sombong begitu, tidak usah, saudara. Biasa saja. Kalau semakin Anda ada Roh Kudus, semakin rendah hati, ya toh. Semakin Anda bilang Anda ada Roh Kudus, ya harus ada penguasaan diri, kuasai diri sedikit. Orang yang sombong-sombong itu kan tidak kuasai diri itu, saudara. Lalu bagaimana Anda ada Roh Kudus? Jangan begitu ya, saudara. Tidak boleh ya. Gereja Pentakosta, gereja karismatik, ya toh, atau gereja-gereja, mari kita gandeng tangan, saudara, ya. Jangkau jiwa bagi Kristus. Hal-hal yang tidak fundamental jangan diributkan, kecuali ya ada gereja tertentu yang bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat. Itu baru kita lawan. Ya, saudara. Tapi selama semua aman, Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, hanya beda-beda sedikit saja. Tapi itu bukan fundamental. Jangan ribut. Itu bukan hal yang mendasar. Ya jangan ribut, saudara. Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawabannya.